Romo Adrianus Suyadi, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore, selamat berjumpa. Selamat sore semuanya, selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi melalui udara yang disiarkan oleh Hidup TV. Bekerja sama Tali Takum Indonesia Jaringan Jakarta. Tepatnya setiap tanggal 30 dunia memperingati Hari Anti Perdagangan Orang. Persisnya besok, tetapi karena besok ada acara Tali Takum Indonesia Pusat, maka kami menghantar sebelum hari H. Sore ini kami mau bersyukur atas rahmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih kepada seluruh peserta, juga peserta lewat YouTube yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih bergabung bersama kami. Kita mau mendoakan secara khusus korban-korban human trafficking di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Semoga doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan pada sore hari ini sedikit membantu untuk semakin hari visi misi kita zero human trafficking semakin hilang atau semakin selesai. Nah, itu membutuhkan kerja keras dari kita dan berkat Tuhan akan menyertai usaha kita sekecil apapun yang kita buat. Terima kasih kepada Romo Adrianus Suyadi yang Serikat Yesus yang berkenan mempersembahkan Ekaristi pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita awali dengan video pendek yang akan kita lihat bersama. Hari Doa Internasional untuk penyadaran melawan perdagangan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dan meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Secara khusus untuk terwujudnya dunia yang damai dan penghapusan segala bentuk perdagangan manusia di seluruh dunia. Kita akan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami mohon kepadamu, berkatilah perjalanan hidup kami semua yang masih berada di dunia ini. Bimbinglah kami semua untuk selalu tekun menjalankan tugas-tugas kami sebagai ciptaan-Mu. Ajarilah kami semua untuk semakin setia, takut akan Allah, dan mencintai serta melindungi sesama kami. Kami mohon kepadamu, berkatilah setiap pribadi yang mengalami kekerasan terhadap perdagangan manusia. Kuatkanlah iman mereka dan berikanlah pertolongan kepada mereka agar dapat mendapatkan kedamaian dan kebebasan, serta pengharapan bagi sanak saudara dan keluarga yang mengalami kecemasan serta ancaman dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perdagangan manusia. Semoga mereka diberikan kesadaran dan pertobatan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dengan cara tidak wajar. Tumbuhkanlah rasa cinta dan belas kasih ke dalam hati mereka, sehingga bisa memperlakukan manusia dengan penuh cinta.
Ajarilah pula kami semua agar memiliki sifat kerendahan dan keterbukaan hati dalam menolong sesama kami yang sedang mengalami perbudakan dan perdagangan manusia. Jadikanlah kami sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga bisa memberikan pendampingan serta penghiburan terhadap mereka yang diperbudak. Semoga rahmat pertolongan-Mu yang Engkau berikan melalui tangan-tangan kami dapat membantu dan menyembuhkan luka-luka mereka. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Tuhan dan junjungan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para romo, para suster, Bapak, Ibu, selamat sore. Selamat sore, Romo. Semoga kita semua bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini secara khusus kita berdoa, khususnya untuk
orang-orang yang kita cintai, yang mungkin sekarang ini sedang dalam kesulitan, mungkin karena menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. PBB dalam memperingati Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia pada tahun ini mengambil tema Victims' Voices Lead the Way. Artinya kita diajak untuk mendengarkan suara para penyintas, karena mereka itulah yang bisa memimpin dari apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan untuk melawan perdagangan manusia. Tema ini menempatkan penyintas sebagai pusat kampanye dan menghargai pentingnya mendengarkan dan belajar dari para penyintas perdagangan manusia. Kampanye menempatkan penyintas sebagai aktor utama dalam melawan perdagangan manusia dan memusatkan perhatian pada peran penting yang mereka mainkan dalam menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kejahatan yang sangat tidak kita inginkan ini, dan juga mengidentifikasikan dan menyelamatkan para korban serta membantu mereka dalam proses rehabilitasi. Banyak penyintas perdagangan manusia yang mempunyai pengalaman ketidaktahuan. Kita semua mungkin mengalami itu ketika kita mendampingi mereka. Atau kesalahpahaman dalam upaya-upaya mereka untuk mendapatkan pertolongan. Mereka mempunyai pengalaman traumatis seringkali. Setelah diselamatkan dan selama wawancara untuk mengidentifikasi kasus mereka dan juga untuk memproses secara hukum. Mungkin juga beberapa menghadapi viktimisasi, dianggap menjadi victim, menjadi korban, dan hukuman atas kejahatan yang dipaksakan oleh para pedagang mereka. Dan yang lainnya mengalami stigmatisasi atau tidak menerima dukungan yang memadai. Maka belajar dari pengalaman para penyintas dan berkiblat pada usulan-usulan tindakan konkret mereka, niscaya akan membawa pada pendekatan yang efektif dan lebih berpusat pada penyintas itu sendiri. Maka marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini mendoakan kepada para penyintas, mungkin juga orang-orang yang pada saat ini masih berada dalam cengkeraman para pedagang manusia. Mungkin juga mereka yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan di saat pandemi ini. Dan juga kita berdoa untuk kita semua agar kita diberi semangat, diberi motivasi untuk terus mendampingi dan menemani mereka. Dan marilah kita mempersiapkan perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak untuk menyadari segala kelemahan, kekurangan kita, agar kita layak dalam merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon perlindungan-Mu bagi mereka yang dieksploitasi
dan diperbudak. Bagi mereka yang terpaksa bekerja, yang diperdagangkan dalam perbudakan seks, dan yang dibelenggu kebebasan mereka. Berkenanlah membebaskan mereka dari rantai perbudakan. Berilah mereka perlindungan, keselamatan, dan kekuatan. Pulihkanlah martabat mereka, dan berikanlah mereka hidup yang baru. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana harus mengakhiri eksploitasi dengan menjawab akar masalahnya. Bantulah kami dalam menemani para korban dan penyintas perdagangan manusia, dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk membebaskan mereka. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Keluaran bab 3 ayat 7 sampai 12. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarahan-pengarahan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Fersi, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Bangkitlah, Tuhan Yesus Allah. Tuhan ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hati, Engkau tidak menuntut? Refren, Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambil ke dalam tangan-Mu sendiri. Padamulah orang lemah menyadarkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Refren, Ya Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntunlah kefasihannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya.
Raven. Ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, Musa ketika diutus oleh Allah untuk membebaskan orang-orang Israel yang ditawan di Mesir merasa takut, merasa gentar. Karena ia tahu bahwa yang akan dihadapinya adalah penguasa yang sungguh kuat dan perkasa. Sementara dia sendiri tidak punya apa-apa selain iman dan kepercayaannya kepada Allah. Dan tentu saja tantangan yang dihadapi oleh Musa itu secara manusiawi sulit untuk dibayangkan. Kita bisa membayangkan bagaimana Fir'aun dengan kebesarannya, dia seorang penguasa sebuah negara yang besar pada zamannya, tentu saja mempunyai segalanya, sarana untuk apa saja, termasuk juga berkuasa atas orang-orang sehingga memperbudak umat Israel itu sendiri di Mesir. Namun kita tahu bahwa Tuhan
mendengarkan seruan umatnya, umat Israel yang mengalami perbudakan di Mesir. Maka lalu ia mengutus Musa untuk menyelamatkan umat Israel yang sedang berada dalam perbudakan, yang diperbudak oleh Raja Fir'aun, raja yang mempunyai kekuasaan yang besar. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, di sini sebetulnya Yesus mau mengatakan tentang tujuan, bisa dikatakan tujuan strategis ataupun visi dan misinya selama ia hidup di dunia, yaitu mewartakan pembebasan bagi kaum miskin, bagi orang-orang tawanan, dan orang-orang yang tertindas. Dan dari situlah Allah mendatangkan tahun rahmat bagi orang-orang ini. Dan seluruh apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan ataupun visi ini. Ingin membebaskan orang-orang dari belenggu dosa, belenggu kejahatan, segala sesuatu yang bisa menghambat manusia untuk mewujudkan martabatnya sebagai ciptaan yang sempurna, sebagai ciptaan yang menyerupai Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang ditawarkan kepada kita. Tuhan Yesus mencanangkan visi misi itu. Siapa yang mau ikut besertanya tentu saja harus mau seperti Musa, juga mau seperti dirinya sendiri. Berjuang keras, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Tujuannya adalah sama, untuk mewartakan pembebasan, untuk menolong orang-orang yang terjerat dalam situasi kemiskinan, dalam situasi ketertindasan. Kalau besok kita merayakan bersama dengan PBB Dunia Melawan Perdagangan Orang, sebetulnya ini sudah ada sejak zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan sendiri selalu menyatakan bahwa Dia mendengarkan orang-orang yang berseru kepadanya, yang meminta pertolongan, yang meminta pembebasan. Dan Tuhan dalam perjalanan sejarah juga selalu memanggil orang-orang seperti Musa. Dan akhirnya disempurnakan dengan putranya sendiri yang diutus, yaitu untuk menciptakan pembebasan bagi umat manusia. Pembebasan dari belenggu dosa, tetapi juga pembebasan dari segala belenggu yang bisa menghambat manusia untuk mewujudkan martabatnya. Kita di sini mungkin sebagian besar dari kita bukan termasuk penyintas, bukan termasuk korban yang mengalami tindakan ketidakadilan. Tetapi kita yang ada di sini adalah orang-orang yang ingin bersama dengan Yesus. Orang-orang yang ingin bersama dengan Musa, yang mau menjawab panggilan Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, untuk mewartakan kabar sukacita bagi orang miskin, bagi orang terlantar, dan khususnya bagi mereka yang jatuh atau terjebak dalam perdagangan manusia. Sama yang kita hadapi seperti Musa, kita menghadapi kekuasaan yang luar biasa besar. Jaringan kita mungkin jauh, dan saya mengatakan pasti jauh lebih tidak kuat daripada jaringan para pedagang manusia ini.
kita mungkin tidak mempunyai kemampuan seperti yang mereka miliki. Dan bahkan kadangkala kita juga kedodoran untuk bisa melawan ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang sudah berkomitmen untuk mengikuti Yesus dalam karya pembebasan ini, percaya seperti yang dialami oleh Musa sendiri, bahwa Tuhan sendiri akan berkarya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya, belum tahu Tuhan berkarya ke depannya. Tetapi kita punya keyakinan, kalau kita punya komitmen, kalau kita punya passion, tentu Tuhan akan mendampingi kita, menemani kita dalam ikut serta mewujudkan visi dan misi Yesus tersebut. Maka marilah kita mohon agar kita diberi terus semangat, pun kalau kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan juga seringkali kita merasa frustasi karena apa yang kita lakukan tidak bisa kita lihat langsung hasilnya. Dan bahkan kadangkala kita dihadapkan pada kegagalan. Tapi marilah kita bercermin pada Tuhan Yesus sendiri, yang akhirnya sampai akhir hidupnya dia sepertinya orang yang gagal. Dia mati di salib karena memperjuangkan tadi visinya untuk mewartakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, untuk mewartakan pembebasan bagi orang miskin dan terlantar. Namun demikian, meskipun kelihatan dari kacamata manusia gagal, tetapi kita tahu bahwa akhirnya dia bangkit. Dan itulah yang menjadi spirit kita. Kita ikut visi misi Yesus, tetapi juga kita ikut iman Yesus yang berani menyerahkan diri sepenuhnya pada karya pelayanan untuk mewujudkan misinya itu. Dan mari kita mohon agar orang-orang, saudara-saudari kita yang saat ini sedang dalam kesulitan, terutama mereka yang masih dalam situasi perbudakan, mungkin juga masih dalam perjalanan diperdagangkan, kita mohon agar Tuhan, agar Allah menemani mereka dan intervensi lewat orang-orang yang mampu membebaskan mereka. Dan juga kita mohon agar di masa pandemi ini tentu akan menjadi masa-masa yang sulit juga bagi mereka. Mereka masih bisa mewujudkan martabat mereka sebagai manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para romo, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita ajukan permohonan-permohonan kita pada Bapa di surga dengan pengantaraannya Yesus Kristus. Bagi para pemimpin umat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gerejamu, agar mereka selalu bercermin pada kenabian Yesus, supaya mereka setia dan bersemangat dalam mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah mereka yang miskin, rentan, dan terlupakan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. bagi para pemimpin negara dan masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat, agar mampu dan mau mengambil kebijaksanaan yang tepat demi kesejahteraan umum dan kepedulian kepada mereka yang miskin dan rentan, dan bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu.
bagi para penyitas perdagangan manusia. Ya Bapa, bimbinglah para penyitas perdagangan manusia, agar mereka menemukan kembali harapan masa depan mereka secara bermartabat. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan yang terjebak dalam perdagangan manusia. Ya Bapa, bebaskanlah mereka yang terjebak dalam perangkap perdagangan manusia dari lingkaran perbudakan yang sedang menjerat mereka. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat. Bagi relawan, aktivis kemanusiaan, dan mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk melawan perdagangan manusia. Ya Bapa, berilah mereka semangat tanpa pamrih, ketekunan, dan komitmen kuat untuk memperjuangkan penghormatan terhadap martabat manusia yang Kau ciptakan seturut citra-Mu, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat. Untuk kami semua, ya Bapa, berilah kami kepekaan hati dan kehendak kuat untuk terlibat dalam pembebasan bagi mereka yang martabatnya dirampas, khususnya para korban perdagangan manusia, orang miskin dan rentan, dan mereka yang sangat membutuhkan pembebasan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat. Untuk intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak untuk mengajukan permohonan kita masing-masing. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kedamaian jiwa bagi saudara kami, almarhum Romo Andre Yuniko yang tadi pagi dipanggil oleh Tuhan. Semoga ia Kau anugerahi kedamaian abadi bersama-Mu di surga. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Allah Bapa kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan. Kiranya Engkau berkenan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita persiapkan dengan persembahan. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Di jalan yang panjang, Kau pimpin langkahku, Kau bawakan saat sentosa. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, kerelaanku tulus ikhlas. Kau dengar doa
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk memperingati hari melawan perdagangan manusia sedunia ini. Semoga menjadi bagi kami sumber semangat dan kehidupan dalam berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan pembebasan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu. Bahkan sampai sekarang pun Engkau tetap bekerja dengan kebijaksanaan di tengah-tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia ini. Dan menuntunnya lewat lorong-lorong panah, menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan semua orang kudus menyanyikan nada kemuliaan dengan tiada henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah
sanjung Yesus Tuhan. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan penuh murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suwaryo, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara kami, Romo Andri Yuniko, yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal dunia, khususnya mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Semoga Engkau memberikan hidup damai bersama-Mu di surga. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, khususnya Santa Bagita. Kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah berdoa.
Ya Allah, darimulah kami menerima anugerah martabat manusia yang luhur. Berilah rahmat pembebasan lewat sakramen kudus ini, sehingga kami boleh merasakan kepenuhan hidup sebagai insan yang Kau ciptakan menurut citramu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan untuk keterlibatan kita dalam melawan perdagangan manusia dan orang-orang yang kita doakan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Limpah terima kasih kepada Romo Adrianus Suyadi, Serikat Yesus, Romo Ismartono, para suster, Romo Hari selaku Direktur Hidup TV, serta Mas Rian dan Mas Guntur, Kalitakum Indonesia Jaringan Jakarta, para suster yang terkasih, Ibu Bapak dan saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya, baik yang bersama-sama dalam Zoom, misa secara online, maupun juga yang mengikuti lewat YouTube pada sore hari ini. Kehadiran Anda semua sungguh meneguhkan saudara-saudara kita, korban perdagangan orang. Dan kita bersama-sama ingin ikut memerangi sekecil apapun yang kita buat, kita yakin dan percaya akan meringankan beban penderitaan saudara-saudara kami. Sekali lagi, limpah terima kasih. Besok pagi masih ada acara bersama-sama Kalitakum Indonesia Pusat dari Jogja akan membuat webinar yang bisa kita ikuti bersama dalam rangka peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Terima kasih kepada Paduan Suara Santa Maria Immaculata Paroki Santo Lukas Sunter, Paduan Suara Santo Antonius Bidara Cina yang telah menyemarakkan acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir. Marilah kita melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama untuk membuat dunia bebas perdagangan orang. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih, Suster Antoni.